Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bonik Santoso dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik, baik dalam jaringan sistem distribusi maupun transmisi. Reaktor tersebut merupakan bagian dari suatu peralatan dengan unjuk kerja tertentu, misalnya reaktor surja hubung kapasitor paralel, SUN kapasitor switching reaktor, reaktor peluah kapasitor, kapasitor discharge reaktor, dan yang terakhir reaktor penyaring atau filter reaktor. Selanjutnya, fungsi reaktor. Aplikasi pemasangan reaktor dalam sistem tenaga listrik. Pada prinsipnya untuk membentuk suatu reaktansi induktif dengan tujuan tertentu. Beberapa tujuan tersebut diantaranya adalah membatasi arus gangguan, membatasi arus inrus pada motor dan kapasitor, menyaring, harmonisa, mengkompensasi VAR, jadi volt ampere resistor, berarti itu daya semu, mengurangi arus ripple, mencegah masuknya daya pembawa signal blocking of power line carrier, pentanahan titik netral, peredam surja transient, terus damping of switching transient. Jadi arus transient itu arus yang disebabkan karena adanya switching dari peralatan tenaga listrik, peralatan sistem tenaga listrik ya. Selanjutnya, jenis-jenis reaktor. Reaktor terdiri dari tipe kering dry type dan tipe redam minyak oil impressed. Berdasarkan jenis konstruksinya, reaktor tipe kering terdiri dari inti udara atau air core atau inti besi iron core. Di masa lampau, konstruksi reaktor tipe kering inti udara hanya berbentuk open style, jadi dia bentuknya itu terbuka di ruang bebas seperti itu. Kan konstruksi reaktor open style ya, jadi dimana di bagian bagian kumparannya itu terbuka. Nah ini di bagian sininya nih, nah ini tuh terbuka seperti itu. Yang ini konstruksi encapsulated, jadi konstruksi ini itu udah udah tertutup, udah ada covernya gitu ya. Oke, selanjutnya, konstruksi reaktor tipe terendam minyak dapat berupa inti besi berbelah gapped iron core atau perisai magnetik, jadi seperti besi-besi lunak yang digabung-gabungkan gitu, jadi dinamakan besi berbelah. Jadi dia memiliki jarak, besi antar besi itu memiliki jarak atau disebut dengan gap seperti itu. Selanjutnya, EHF SUN reaktor. Nah ini yang tipe sudah tertutup ya, jadi di dalamnya itu terdapat besi-besi, inti besi, bagian-bagiannya ya, netral bushing, winding pressure, terus di sini ada winding. Nah ini winding itu lilitan. Nah di tengah-tengah ini adalah air gapnya, jadi di situ terlihat ada celah. Nah itu ada celah antara besi, inti besi yang atas dan inti besi bagian bawah, itu tengahnya itu ada celahnya. Nah di sini itu seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ini CT ya, current transformator. Terus inti magnetic root. Nah ini batang inti magnetiknya ini nih, yang di tengah itu batang inti magnetiknya, dan ada high volt bushing, jadi terminal untuk penyambungan
kabelnya seperti itu. Selanjutnya ya ini contoh bentuk inti besinya, inti besi reaktor 3 fasa ya. Jadi yang tadi disebutkan di situ ada gap, itu ini gapnya ini. Nah di sini tuh ada gapnya, jadi ada celah antara inti besi bagian atas dan bagian bawah seperti itu. Lanjut, kumparan atau belitan. Jadi banyak sebutannya ya, kumparan, belitan, koil mungkin bisa jadi, yaitu merupakan belitan atau kumparan reaktor sama dengan belitan trafo pada umumnya pada reaktor yang difungsikan sebagai arc suppression reaktor. Memanipulasi nilai induktansi reaktor dapat dilaksanakan dengan pengaturan tab belitan dan atau pengaturan gap pada inti besinya. Nah, jadi untuk untuk memanipulasi nilai tegangan kerjanya itu bisa dari belitannya diperbanyak atau dikurangi seperti itu, atau kita mengatur celah gap, jadi seberapa jauh gapnya itu, apa dekat ataukah jauh. Selanjutnya ini bagian kumparan. Jadi di sini itu ada oil carburetor. Jadi di situ gunanya itu untuk tangki penyimpanan olinya ya, oli pendingin tentunya. Terus ini ada spindle, terus movable plunger core ini di sini. Terus ada yoke itu seperti dudukan itu bantalan untuk si inti besinya itu, untuk si kumparannya itu. Lalu intermediate core bracket nih di sini. Terus ada variable gap itu di sini. Jadi variable gap itu seperti seperti sekrup kayak ulir gitu. Jadi kita bisa atur antara celah atas antara inti besi atas dan inti bawah, itu kita bisa atur gapnya seperti itu. Terus ada winding. Nah ini winding itu kumparannya. Terus ada movable plunger core. Jadi seperti seperti peluru gitu ya, tapi besar. Jadi itu bisa bergerak naik dan turun gitu. Nah itu yang disetting untuk mendapatkan gap tertentu. Dan motor driving unit ini di sini. Selanjutnya terminal bushing, gambarnya itu seperti ini ya. Sering kita jumpai di seperti trafo distribusi, trafo gardu induk, bahkan di transmisi pun pasti ada yang seperti ini. Jadi di sini itu untuk terminalnya atau konektornya untuk menyambungkan kabel dan bagian reaktor itu. Jadi ini adalah untuk kabelnya gitu, seperti kabel jaringannya seperti itu ya. Nah nanti di sini itu seperti ada skrup gitu ya, ada mur gitu ya. Nah yang di sini bagian sininya itu ke reaktornya. Jadi di sini nih, ini yang ke reaktor, ini yang ke saluran kabelnya seperti itu. Selanjutnya adalah pendingin. Temperatur belitan reaktor dipengaruhi oleh besarnya arus daya reaktif yang disumbangkan reaktor tersebut ke jaringan akibat resistansi belitan eddy, current inti besi, dan temperatur lingkungan. Temperatur operasi di atas nilai ambang batas atau temperatur rise akan merusak sistem isolasi belitannya maupun part-part lain akibat proses oksidasi. Oleh karena itu, pendingin yang efektif sangat diperlukan. Minyak isolasi transformator selain merupakan media isolasi juga berfungsi sebagai pendingin. Pada saat minyak bersirkulasi, panas yang berasal dari belitan maupun inti besi akan dibawa oleh minyak sesuai jalur sirkulasinya
dan akan didinginkan pada sirip-sirip radiator. Jadi oli di dalam reaktor itu dia itu seperti air radiator dalam mesin mobil seperti itu ya. Jadi dia itu bersirkulasi. Nah, sirkulasi itu yang tadinya di dalam itu dikeluarkan ya dengan pipa, ada pipa salurannya gitu, dan disalurkan ke radiator, sirip-sirip radiator, lalu dihembuskan dengan kipas pendingin supaya sudah dingin lagi gitu ya. Lalu oli itu dimasukkan lagi, ditembakkan kembali ke dalam reaktor tersebut. Jadi outletnya itu yang panas itu masuk ke radiator, didinginkan, dan outlet radiator dimasukkan lagi ke reaktor tersebut seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan pendingin di reaktor. Jadi di sini itu di dalam reaktor ini itu ada oli yang untuk mendinginkan inti besi atau dari winding yang temperaturnya tinggi, lalu didinginkan oleh oli itu. Lalu oli itu yang panas, oli yang temperaturnya tinggi masuk ke si radiator ini, lalu didinginkan. Di sini itu ada kipas ya. Nah, di sini itu ada kipas pendingin. Jadi kipas itu menyerap panasnya keluar, lalu outletnya dimasukkan lagi ke reaktor ini. Yang sudah dingin dimasukkan lagi ke reaktor tersebut. Selanjutnya dielektrik atau minyak isolasi dan isolasi kertas. Minyak isolasi pada reaktor berfungsi sebagai media isolasi, pendingin, dan pelindung belitan dari oksidasi. Isolator kertas berfungsi sebagai isolasi, pemberi jarak, dan memiliki kemampuan mekanis. Isolasi kertas dan minyak disebut juga dengan OIP, Oil Impressed Paper. Proteksi internal pada reaktor tipe minyak. Yang pertama itu relay Buchholz. Pada saat transformator mengalami gangguan internal dan berdampak kepada suhu yang sangat tinggi dan pergerakan mekanis di dalam transformator, maka akan timbul tekanan aliran minyak yang besar dan pembentukan gelembung gas yang mudah terbakar. Tekanan atau gelembung gas tersebut akan naik ke konservator melalui pipa penghubung dan relay Buchholz. Tekanan minyak maupun gelembung gas ini akan dideteksi oleh relay Buchholz sebagai indikasi telah terjadinya gangguan internal pada si reaktor tersebut. Selanjutnya ini adalah gambar relay Buchholz. Jadi seperti seperti valve, bentuknya seperti valve. Jadi relay Buchholz mengindikasikan alarm saat gas yang terbentuk terjebak di rongga relay Buchholz dengan mengaktifkan satu pelampung. Jadi di dalamnya itu ada pelampung berarti ya. Relay Buchholz mengindikasi trip saat gas yang terbentuk terjebak di rongga relay Buchholz dengan mengaktifkan kedua pelampung. Yang terakhir, relay Buchholz mengindikasikan trip saat muncul tekanan minyak yang tinggi ke arah konservator. Seperti itu. Selanjutnya, Sudden Pressure. Relay Sudden Pressure ini didesain sebagai titik terlemah saat tekanan di dalam trafo muncul akibat gangguan. Dengan menyediakan titik terlemah, maka tekanan akan tersalurkan melalui Sudden Pressure dan tidak akan merusak bagian lainnya. Meter temperature. Suhu pada transformator yang sedang beroperasi akan dipengaruhi oleh kualitas tegangan jaringan. Losses pada transformator itu sendiri dan suhu lingkungan. Suhu operasi yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya isolasi kertas pada transformator. Untuk mengetahui suhu operasi dan indikasi ketidaknormalan suhu operasi pada transformator, digunakan relay thermal atau meter temperature. Relay thermal ini terdiri dari sensor suhu berupa termokopel, pipa kapiler, dan meter penunjukan. Ya, ini bagian-bagian meter temperatur ya. Jadi ada bagian jarum penunjuknya. Ini berapa
derajat Celcius seperti itu ya. Terus di sini untuk terminal pengkabelannya. Terus di sini itu pipa kapiler. Jadi olinya itu melewati alat tersebut ya. Melewati alat ini, jadi olinya masuk ke sini melewati alat ini dan dideteksi berapa suhunya gitu. Ya, terima kasih untuk telah menyaksikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.